Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Alia Andriani dengan NIM 251151047 dari kelas Malam A, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan ikatan atom. Yang pertama, struktur atom. Struktur atom merujuk pada organisasi dan komponen-komponen dasar yang membentuk materi. Atom adalah unit terkecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Nah, baik, adapun komponen-komponen penyusun atom, yaitu yang pertama ada partikel subatomik. Partikel subatomik itu ada proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif dan terletak di inti atom. Neutron tidak memiliki muatan atau netral dan juga terletak di inti atom. Sedangkan elektron memiliki muatan negatif dan bergerak dalam orbit di sekitar inti atom. Nah, yang kedua tersusun dari inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron atau disebut dengan nukleon, menjadi pusat massa dan muatan positif atom. Lalu yang ketiga tersusun dari nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Jadi nomor atom itu sama jumlahnya dengan proton. Lalu nomor atom itu identitasnya unik di setiap unsur. Nah, di sini untuk contoh saya memilih unsur C. Di sini tertulis 12,6C. 6 itu merupakan nomor atom dan juga jumlah proton dan jumlah elektronnya. Sedangkan 12 itu adalah nomor massa yang dimana jumlah dari proton dan neutron. Lalu jumlah dari neutron sendiri adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Lalu yang selanjutnya ada ion. Ion adalah atom bermuatan karena kehilangan atau menangkap elektron. Jadi ion itu dibagi menjadi dua. Ada kation, di mana kation ini kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Contohnya Na+. Di sini unsur Na berarti melepaskan satu muatan. Lalu yang kedua ada anion. Anion ini kebalikan dari kation, yaitu menangkap elektron sehingga bermuatan negatif. Contohnya Cl-. Di sini unsur Cl menangkap satu muatan. Lalu ada molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih melalui ikatan kimia. Contohnya O2 yang berarti ada dua oksigen, lalu ada H2O yang berarti terdiri dari dua hidrogen dan satu oksigen. Lalu contohnya ada CO2 yang terdiri dari karbon dan dua oksigen. Lalu dalam struktur atom yang terakhir itu ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom di sekitar inti atom yang mengikuti tingkat energi dan orbitalnya. Nah, adapun aturannya yang pertama itu aturan Aufbau. Elektron mengisi subkulit dengan energi terendah terlebih dahulu. Urutannya bisa dilihat seperti ini. Lalu yang kedua ada aturan Hund. Ada subkulit P, D, F. Elektron mengisi orbital secara menyebar dulu sebelum berpasangan. Dan yang ketiga ada larangan Pauli, di mana dalam satu orbital hanya boleh ada dua elektron dengan spin berlawanan. Di sini contoh konfigurasi elektron, saya mengambil unsur C lagi, di mana kita di sini mulai dari struktur kulitnya dulu. Jadi yang pertama itu ada kulit K dengan maksimal 2 elektron, lalu yang kedua ada kulit L dengan maksimal 8 elektron, yang ketiga ada kulit M dengan maksimal 18 elektron, dan ada kulit N dengan maksimal 32 elektron. Di sini C punya 6 proton dan 6 elektron. Jadi struktur kulit elektronnya, kulit K-nya itu ada 2 elektron dan dari kulit L-nya itu ada 4 elektron. Sehingga ditulis sebagai 2,4 dan memiliki elektron valensi 4, yaitu kulit bagian terluar. Nah, di sini juga saya mempunyai contoh konfigurasi dari subkulit. Jadi, di kulit K itu ada subkulit 1S, di kulit L ada subkulit 2S dan 2P,
Di kulit M atau di kulit ketiga ada subkulit 3S, 3P, dan 3D. Dan subkulit N ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Di mana dalam subkulit ini dari subkulit S kapasitas elektronnya itu 2, subkulit P kapasitas elektronnya itu 6, subkulit D kapasitas elektronnya 10, dan subkulit F kapasitas elektronnya itu 4. Sehingga di sini konfigurasi elektron dari subkulit C adalah bisa dibaca dengan nomor atom 6, elektron 6, urutan pengisiannya yaitu 1s2 atau kulit pertama, subkulit pertama dengan kapasitas elektron 2, lalu subkulit kedua dengan kapasitas elektron 2, dan masih di subkulit kedua dengan kapasitas elektron 2. Nah, di sini tertotal menjadi 6 karena memang dari nomor atom dan nomor elektronnya juga 6. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ikatan atom. Ikatan atom adalah ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa sehingga mencapai kestabilan. Jadi, atom yang belum stabil menginginkan dirinya agar stabil seperti unsur gas mulia. Oleh karena itu, untuk mencapai kestabilan, suatu atom membentuk konfigurasi gas mulia, yaitu yang pertama ada duplet, memiliki elektron valensi 2 seperti unsur He. Lalu yang kedua ada oktet, memiliki elektron valensi 8 seperti Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, namun kadang-kadang terjadi penyimpangan oktet di mana elektron valensi jumlahnya lebih dari 8, namun atom tetap stabil. Nah, ikatan kimia terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi berdasarkan satu, serah terima atau perpindahan elektron. Yang kedua, antara ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, antara unsur logam dan non-logam. Dan yang keempat, antara unsur golongan 1A dan 2A positif dan golongan 6A dan 7A negatif. Contoh senyawa ion antara lain ada NaCl, ada MgCl2, ada CaCl2, ada KOH, KCl, dan lain-lain. Di sini saya mempunyai contoh untuk jalan terjadinya ikatan ion. Saya memilih contoh atom Mg yang berikatan dengan atom Cl. Nah, di sini ada konfigurasi elektronnya dari Mg yaitu 282. Mg akan membentuk ion positif dan memberi elektron kepada Cl agar mencapai kestabilan. Di sini juga ada konfigurasi elektron dari Cl yaitu 287. Cl sebaliknya akan membentuk ion negatif dan menerima elektron dari Mg agar mencapai kestabilan. Nah, dari situ reaksi yang dapat dituliskan adalah Mg menjadi Mg2+, melepas 2 muatan sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28, dan Cl menjadi Cl-, menangkap 1 muatan sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 288. Nah, karena keduanya atom muatannya tidak seimbang, maka hasil akhir dari ikatan dibutuhkan 2 atom Cl untuk menerima 2 elektron atom Mg. Maka reaksi yang dapat dituliskan adalah Mg menjadi Mg2+ plus 2E dan 2Cl plus 2E menjadi 2Cl-, sehingga hasil akhir adalah terbentuknya senyawa MgCl2 yang stabil. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena satu, berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Kedua, antara unsur non-logam dan non-logam. Yang ketiga, ikatan kovalen terdiri dari 3 jenis: ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Nah, ikatan kovalen ini dituliskan menggunakan rumus Lewis dan rumus bangun atau struktur molekul. Yang pertama, rumus Lewis atau rumus elektron. Rumus Lewis menggambarkan bagaimana keadaan elektron-elektron valensi atom-atom saling berpasangan dan saling berikatan secara kovalen. Sedangkan rumus bangun atau struktur molekul, rumus bangun menggambarkan bagaimana cara ikatan kovalen yang digunakan atom-atom.
Nah, yang pertama, ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen biasa adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya adalah satu pasang. Di sini ada contoh hidrogen klorida atau HCl dengan konfigurasi elektron H sama dengan 1 dan Cl 287. Di rumus Lewis terbentuk seperti di gambar, dan di rumus Bangun tergambar H strip Cl. Jadi kalau di rumus Bangun itu, kalau stripnya 1 itu melambangkan ikatan kovalen biasa. Yang kedua ada ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasang. Di sini contohnya ada O2 dengan konfigurasi elektron 2 dan 6. Di rumus Lewis terlihat atau tergambar elektronnya terdiri dari 2 pasang O, dan di rumus Bangun terbentuk O strip 2O, di mana strip 2 atau strip 3 ini dalam rumus Bangun bertanda bahwa itu adalah ikatan kovalen rangkap. Lalu yang ketiga ada ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen koordinat adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Di sini contohnya ada amonium atau NH4+, di mana NH3 dan H+ menggunakan elektron valensi bebas dari NH3 bersama. Nah, yang terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi karena 1. Antar atom-atom unsur logam, 2. Antar elektron valensi logam yang membentuk lautan valensi. Ion logam bermuatan positif dan elektron bergerak bebas di antara ion logam membentuk lautan elektron. Ikatan logam terbentuk oleh elektron yang bergerak bebas di sekitar ion-ion positif. Atom-atom unsur logam biasanya kulit terluarnya itu relatif longgar karena memiliki sedikit elektron valensi, sehingga mengalami delokalisasi. Delokalisasi itu adalah keadaan di mana posisi elektron tidak tetap atau berpindah-pindah sehingga berbaur menyerupai lautan. Nah, lautan valensi ini bertindak sebagai perekat atom logam yang saling tarik-menarik dan berdekatan satu sama lain. Lalu adapun sifat-sifat ikatan logam. Ikatan logam menjadikan logam sebagai berikut. Yang pertama, keras namun lentur. Yang kedua, tidak mudah patah meski ditempa. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang keempat, konduktor listrik dan panas yang baik. Nah, mungkin sampai sini materi tentang struktur dan ikatan atom yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.